Bab 1573. Satu dari sejuta. Setelah Yan Wushuang dan Zi Hongyu pergi, Yu Qingluan berbalik. Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Putri Qingluan, karena telah menyelamatkan saya." Namun, Yu Qingluan tetap tanpa ekspresi. "Aku tidak berencana untuk membantu. Tapi, kamu benar-benar lemah dan menyedihkan. Kamu bahkan tidak sanggup menghadapi kedua orang itu." Mendengar itu, Zhou Yu terkejut. Dia tidak menyangka Yu Qingluan akan berbicara begitu terus terang, tanpa menghargai harga dirinya. Setelah menenangkan diri, Zhou Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. "Seandainya aku tidak diracuni oleh racun pengunci jiwa dunia bawah, aku tidak akan memikirkan kedua orang itu lagi." Mendengar itu, Yu Qingluan mengerutkan alisnya, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Zhou Yu berbicara tepat pada waktunya. "Karena Putri Qingluan ada di sini, silakan masuk dan duduk. Ada beberapa hal yang ingin saya konsultasikan dengan Anda." Mendengar kata-katanya, Yu Qingluan tidak berlama-lama. Dalam sekejap, dia sudah berada di samping Zhou Yu, melangkah masuk. Zhou Yu dan Shen Yin mengikutinya masuk. Bahkan saat duduk, Shen Yin tetap menatap Yu Qingluan. Jadi, dia adalah Yu Qingluan. Baru kemarin, wanita ini tiba-tiba muncul di peringkat bumi, menyebabkan kehebohan besar di seluruh negeri naga. Banyak orang menyelidiki identitas dan latar belakangnya, termasuk keluarga Shen. Sampai saat ini, belum ada informasi yang dapat diandalkan. Identitasnya bagaikan misteri, mustahil untuk dilacak. Di luar dugaan, hari ini mereka berhasil bertemu dengannya. Namun, setelah menyaksikan kejadian barusan, harus diakui bahwa wanita ini tampak luar biasa dalam segala hal. Baik dari segi kekuatan, perawakan, penampilan, maupun latar belakang. Dia melampaui Shen Yin di semua bidang ini. Hal ini membuat Shen Yin merasa sedikit kalah. Lagi pula, dia pernah menduduki peringkat pertama dalam daftar manusia. Namun kini, ia masih berada di daftar manusia sementara orang-orang seperti Zhou Yu dan Yu Qingluan telah masuk ke peringkat bumi. Hal ini membuatnya memiliki perasaan campur aduk. Saat Shen Yin tenggelam dalam pikirannya, Yu Qingluan sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Shen Yin, sambil sedikit mengangkat alisnya. "Siapakah dia?" Zhou Yu hendak memperkenalkannya, tetapi Shen Yin berbicara lebih dulu. "Nama saya Shen Yin. Dari keluarga Shen di ibu kota." Kata-kata Shen Yin sedikit, tetapi nadanya secara tak terobas nimo mengandung kesan tidak mau menyerah. Yu Qingluan tiba-tiba tersenyum lalu menatap Zhou Yu. "Kamu memang beruntung sekali dengan wanita, iya. Selalu dikelilingi oleh orang-orang cantik." Zhou Yu tidak memahami maksud tersirat dari kata-kata Yu Qingluan, dia hanya menjawab dengan santai. "Dia teman saya, kami kebetulan bertemu di jalan." Yu Qingluan menjawab dengan penuh arti. "Hanya teman, iya. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir." Shen Yin tiba-tiba berkata, "Memang benar. Anda pasti baru saja bertemu Zhou Yu. Aku penasaran dengan niatmu sengaja membawa Zhou Yu ke tanah air terjun Phoenix kuno." Begitu dia mengatakan ini, mata Yu Qingluan berubah menjadi sedingin es. Namun Shen Yin membalas tatapannya tanpa rasa takut. Kedua wanita itu saling menatap dingin. Zhou Yu akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di antara keduanya. Zhou Yu berdeham lalu berkata, "Baiklah, Shen Yin, mungkin ada kesalahpahaman, Putri Qingluan mungkin tidak bermaksud menyesatkan, mungkin dia punya alasan sendiri. Lagi pula, Yu Qingluan baru saja menyelamatkan mereka. Jika masalah itu bisa diselesaikan secara damai, Zhou Yu tidak ingin memutuskan hubungan." Begitu Zhou Yu selesai berbicara, Yu Qingluan langsung berkata, "Itu benar. Aku memang berniat membawa Zhou Yu ke tanah air terjun Phoenix kuno." "Lalu kenapa? Apakah ada masalah dengan itu?" Yu Qingluan berkata tanpa meminta maaf. Mendengar itu, Zhou Yu terkejut. "Apa yang sedang terjadi?" Shen Yin menjawab dengan dingin. "Jadi kau tahu bahwa api Phoenix kuno telah ditangkap oleh Sekte Xuanhuo?" Yu Qingluan mengangguk dan berkata, "Ya, aku tahu. Padahal kau tahu betul api Phoenix kuno sudah diambil, kau masih ingin memperdaya Zhou Yu agar pergi ke tanah air terjun Phoenix kuno. Apa tujuanmu melakukan ini? Untuk apa kau akan menggunakan Zhou Yu?" Shen Yin bertanya langsung. Pertanyaan Shen Yin memang sesuatu yang juga tidak bisa dipahami oleh Zhou Yu. Namun, Zhou Yu tidak mempertimbangkan situasi tersebut dari sudut pandang itu. Tentu saja, karena Shen Yin yang mengungkapkannya, Zhou Yu tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Dia seperti ingin memahami apa yang dimaksudkan Yu Qingluan. Saat itu Yu Qingluan mencibir. "Memanfaatkannya. Menurutmu, mengingat kekuatannya saat ini, apakah ada sesuatu yang layak digunakan?"
Jika bukan karena aku sebelumnya, dia mungkin sudah dikalahkan oleh orang-orang Sekte Xuanhuo. Puff. Zhou Yu tampak tak berdaya. Meskipun benar, apakah perlu bersikap begitu terus terang? Aku ingin bertanya padamu, jika aku memberitahu Zhou Yu bahwa api Phoenix kuno diambil oleh pemimpin Sekte Xuanhuo, apakah dia bisa mengambilnya dari pemimpin Sekte tersebut? Ini. Shen Yin terdiam sesaat. Tentu saja, dia tidak bisa. Pemimpin Sekte Xuanhuo adalah seorang ahli alam leluhur, bahkan jika Zhou Yu tidak diracuni, dia tidak akan mampu menandinginya, apalagi dalam kondisinya saat ini. Lagi pula, siapa yang memberitahumu bahwa hanya ada satu api Phoenix kuno? Apakah tidak ada lagi api Phoenix kuno di tanah jatuh Phoenix kuno? Meskipun tidak ada api Phoenix kuno lainnya, setidaknya ada banyak peluang di sana, jika Zhou Yu dapat memanfaatkan salah satunya, meningkatkan kekuatannya, dan kemudian menghadapi pemimpin Sekte Xuanhuo, bukankah itu akan menjadi pendekatan yang lebih baik? Kata-kata Yu Qingluan membuat Shen Yin terdiam. Zhou Yu juga terkejut. Maksudmu, ada lebih banyak api Phoenix kuno di tanah air terjun Phoenix kuno? Yu Qingluan, mendengar ini, menatap Zhou Yu sekilas. Mungkin. Peluangnya seperti 1 banding 1.000.000. Apakah menurutmu itu seperti bunga liar di pinggir jalan, berlimpah dan ada di mana-mana? Sambil berkata demikian, Yu Qingluan sengaja melirik Shen Yin. Shen Yin langsung marah, membanting meja dan berdiri. Bagaimana apanya? Yu Qingluan menjawab tanpa ragu-ragu, sambil ikut berdiri. Maksudku persis seperti itu. Bab 1574. Kematian karena cinta. Melihat keduanya hendak bertengkar lagi, Zhou Yu merasa sakit kepala mulai menyerang. Dia buru-buru berdiri. Berhenti, berhenti. Saya sangat menghargai kepedulian Anda terhadap saya. Bisakah kita berhenti berdebat? Zhou Yu secara pribadi membantu keduanya duduk kembali. Namun, setelah duduk, kedua wanita itu menoleh ke samping. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu merasa sangat tak berdaya. Dia menghampiri Yu Qingluan dan menarik napas dalam-dalam. Putri Qingluan sepertinya bukan tipe orang yang suka bercanda. Aku ingin tahu, apakah ada rahasia lain tentang tanah air terjun Phoenix kuno? Selain itu, apakah ada syarat untuk bantuan Anda yang tanpa henti? Putri Qingluan, tolong katakan saja langsung, itu akan menghemat waktu dan tenaga kita semua. Bagaimana menurutmu? Zhou Yu menatap Yu Qingluan dan berkata. Yu Qingluan berkata dengan dingin. Awalnya aku berencana memberitahumu saat kita sampai di alam rahasia Phoenix kuno. Karena kamu sangat ingin tahu, akan kukatakan. Aku bermaksud membimbingmu ke alam rahasia Phoenix kuno. Alasannya sederhana, di dalam alam rahasia Phoenix kuno, selain makam Phoenix kuno, ada tempat lain yang cukup cocok untukmu. Mendengar itu, Zhou Yu dan Shen Yin sama-sama terkejut. Zhou Yu bertanya dengan bingung. Tempat apa? Kau seharusnya tahu bagaimana alam rahasia Phoenix kuno itu terbentuk, kan? Yu Qingluan menatap Zhou Yu dan bertanya. Zhou Yu berpikir sejenak dan berkata. Kalau aku ingat dengan benar, kau bilang itu terbentuk karena jatuhnya Phoenix kuno. Yu Qingluan mengangguk. Itu benar. Tapi, tahukah kamu mengapa Phoenix kuno jatuh? Dengan baik. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu. Yu Qingluan berkata dengan sungguh-sungguh. Demi cinta. Demi cinta. Zhou Yu dan Shen Yin terkejut. Tidak mungkin, apakah binatang suci benar-benar melakukan itu? Bahkan untuk cinta. Melihat ekspresi terkejut Zhou Yu dan Shen Yin, Yu Qingluan berkata dengan tenang. Apakah itu begitu aneh? Hewan suci tingkat tinggi memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan umat manusia. Mereka juga mengalami emosi, dan bahkan, mereka lebih murni daripada manusia. Tidak seperti manusia, yang menambahkan berbagai syarat pada cinta, menjadikannya bagian dari kepentingan transaksional. Saat mengatakan ini, nada bicara Yu Qingluan berubah. Wajahnya tanpa sadar menunjukkan kemarahan. Mendengar itu, Zhou Yu dan Shen Yin langsung terdiam. Yu Qingluan sepertinya menyadari bahwa dia telah menyimpang dari topik, dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya, dan berkata. Phoenix kuno ini memilih untuk mati demi naga emas. Jadi, di bawah alam rahasia Phoenix kuno tersembunyi tubuh naga emas. Alasan aku ingin membimbingmu ke alam rahasia Phoenix kuno sebenarnya adalah agar kau menemukan tubuh naga emas ini. Mendengar itu, Zhou Yu semakin bingung. Mengapa kau ingin aku menemukan tubuh naga emas ini? Yu Qingluan berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah naga emas mati, darahnya mengalir keluar, membentuk kolam darah naga emas. Kolam darah naga emas ini adalah salah satu harta karun terpenting di dunia bagi para praktisi seni bela diri pemurnian tubuh. Dengan berendam di kolam darah naga emas, seseorang dapat meningkatkan kekuatan tubuhnya secara signifikan.
Dengan cara ini, bahkan jika jalur pemurnian kimu disegel, hanya dengan kultivasi fisikmu, kamu dapat mencapai ketinggian yang setara dengan alam leluhur, dan berpotensi, setelah pemurnian sempurna, melampaui alam leluhur di masa depan. Kata-kata Yu Qingluan bagaikan bom yang meledak di benak Zhou Yu. Zhou Yu sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka harta karun seberharga itu ada di bawah alam rahasia Phoenix kuno. Jika dia bisa berendam di kolam darah naga emas seperti yang dikatakan Yu Qingluan, seberapa kuatkah kekuatan tubuhnya nanti? Memikirkan hal itu saja sudah membuatnya bersemangat. Bahkan Zhou Yu pun tak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat ini. Dia bahkan merasa terdorong untuk segera bergegas ke alam rahasia Phoenix kuno. Namun pada saat itu, Shen Yin menyela. Dia berkata dengan ekspresi dingin. Apakah Anda benar-benar akan memberikan kesempatan seperti itu kepada seseorang yang baru Anda temui secara tiba-tiba? Menurutmu, apakah aku akan mempercayainya? Kata-kata Shen Yin langsung menenangkan Zhou Yu. Ya, itu benar. Shen Yin benar. Jika kabar tentang kolam darah naga emas tersebar, siapa yang tahu badai berdarah seperti apa yang akan ditimbulkannya di dunia seni bela diri. Anda harus tahu, mayoritas praktisi seni bela diri di dunia terdiri dari praktisi seni bela diri yang berfokus pada penyempurnaan tubuh. Ini akan menjadi daya tarik yang tak tertahankan bagi para praktisi seni bela diri yang berfokus pada pemurnian tubuh. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu menatap Yu Qingluan. Ekspresi Yu Qingluan seperti biasa, dia berkata dengan tenang. Mungkin kamu terlalu optimis dalam memikirkan hal ini. Kolam darah naga emas tidak mudah ditemukan. Meskipun Anda menemukannya, tidak semua orang mampu menyerapnya. Menurut catatan pelanian saya, selama 10.000 tahun terakhir, setidaknya selusin seniman bela diri pemurnian tubuh telah menemukan kolam darah naga emas. Namun, tanpa terkecuali, mereka semua meninggal di dalamnya. Alasannya adalah kekuatan naga emas yang terkandung dalam kolam darah naga emas terlalu dahsyat, dan orang biasa tidak dapat menahannya. Mendengar itu, Shen Yin langsung berkata dengan marah. Dan kau masih ingin Zhou Yu pergi? Apakah kamu ingin dia mati? Yu Qingluan melirik Shen Yin dan berkata. Mengapa kamu begitu terburu-buru? Apakah saya sudah selesai berbicara? Kau? Shen Yin sangat marah. Percikan api berterbangan di antara tatapan keduanya. Zhou Yu tampak tak berdaya dan sekali lagi harus berperan sebagai penengah, menarik Shen Yin ke sisinya agar dia bisa duduk. Kemudian, Yu Qingluan melanjutkan. Menurut penelitian bertahun-tahun kelanian saya, untuk menyerap kekuatan naga emas untuk pemurnian tubuh, diperlukan suatu prasyarat. Dan itulah teknik kuali emas. Bab 1575. Kolam darah naga emas. Teknik kuali emas. Zhou Yu tampak terkejut. Apa hubungannya ini dengan teknik kuali emas? Itu benar. Yu Qingluan mengangguk. Teknik kuali emas yang lengkap sebenarnya adalah metode untuk memurnikan kekuatan naga emas. Orang yang menciptakannya mengukirnya di sebuah kuali emas, dan kemudian, teknik kultivasi ini berubah menjadi teknik kuali emas. Dahulu kala, seseorang berhasil menyerap kekuatan naga emas menggunakan teknik ini. Namun, begitu berita ini tersebar, dia dibunuh. Setelah itu, karena perebutan yang kacau, teknik kuali emas akhirnya kehilangan setengahnya. Kemudian, tanpa bagian kedua dan tanpa kekuatan naga emas, teknik kuali emas menjadi teknik pemurnian tubuh biasa, sehingga rahasia ini secara bertahap menjadi tersembunyi. Hanya dalam teks-teks kuno klan saya terdapat cuplikan pengantar. Pada saat itu, Yu Qingluan menatap Zhou Yu. Itulah mengapa aku memintamu untuk pergi. Sekarang, hanya kamu yang hampir memenuhi syarat dan mungkin berhasil menyerap kekuatan naga emas. Namun, saya tidak melakukan ini secara cuma-cuma. Jika kau berhasil menyerap kekuatan naga emas di masa depan, kau harus berjanji untuk membantu klan kami. Itu satu-satunya syaratku. Awalnya aku bermaksud memberitahumu hal-hal ini setelah memasuki alam rahasia Phoenix kuno, tetapi... Yu Qingluan melirik Shen Yin. Jika bukan karena dia, aku tidak akan mengatakannya sekarang. Tapi karena aku sudah mengatakannya, mau pergi atau tidak, itu terserah kamu. Lagi pula, kemungkinan besar tidak ada api Phoenix kuno di sana, jadi jangan terlalu berharap. Setelah mendengarkan ini, Zhou Yu teringat kembali perkataan Yan Wushuang dari Sekte Xuanhua tentang klan Yan yang menghadapi masalah besar, dan tiba-tiba ia memahami seluruh niat Yu Qingluan. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam, menatap Yu Qingluan, dan berkata, jadi, saat kau berada di Gunung Tubai, bukan kebetulan kau menyelamatkanku, kau memang datang khusus untukku. Yu Qingluan mengangguk. Itu benar. Aku tidak menyangka saat bertemu denganmu, kau berada dalam kondisi seperti itu. Sejujurnya, saya berencana untuk menyerah. Tapi kemudian, saya berubah pikiran. Oh, mengapa?
Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Qingluan menjawab dengan tenang. Tidak ada yang istimewa. Situasi genting membutuhkan tindakan drastis. Jika tidak berhasil, aku harus menerima takdir pernikahan yang dijodohkan. Zhou Yu terdiam. Yu Qingluan ini selalu berbicara begitu, terus terang. Lagi pula, kolam darah naga emas bukanlah sebuah rahasia. Kedua orang dari Sekte Xuanhuo itu tahu tentang hal ini, begitu juga pavilion obat iblis. Sebagian alasan mereka ingin keluar ke dunia kali ini adalah karena alam rahasia Phoenix kuno. Jadi, pada saat itu, banyak jenius dari sekte tersembunyi juga akan bersaing memperebutkan kesempatan di alam rahasia Phoenix kuno. Dengan demikian, perjalanan ini pasti akan penuh dengan bahaya. Yu Qingluan berkata dengan acuh tak acuh sambil menatap Zhou Yu. Sebenarnya dia tidak perlu mengatakan banyak hal. Namun, dia hanya ingin melihat seperti apa sebenarnya Zhou Yu itu. Jika dia pemalu dan penakut, Yu Qingluan tidak akan terlalu menghargainya, dan dia akan sangat kecewa. Setelah Yu Qingluan selesai berbicara, dia dengan tenang mengamati Zhou Yu. Dan Zhou Yu, setelah jeda sejenak, tiba-tiba tersenyum. Dia menatap Yu Qingluan dan berkata, Putri Qingluan, tidak perlu menguji kesabaranku. Aku telah memutuskan untuk pergi ke alam rahasia Phoenix kuno. Dan aku juga akan mengklaim kolam darah naga emas. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Mendengar kata-kata Zhou Yu, kepuasan akhirnya terpancar di mata Yu Qingluan. Dia menatap Zhou Yu dalam-dalam dan berkata, Zhou Yu, aku serius saat mengatakan ini. Meskipun api Phoenix kuno di alam rahasia Phoenix kuno sudah tidak ada lagi, bukan berarti racun pengunci jiwa dunia bawahmu tidak bisa disembuhkan. Oh, apakah ada cara lain? Tanya Zhou Yu dengan penasaran. Tentu saja, ini sangat sederhana. Jika kau berhasil merebut kolam darah naga emas, dan menggunakannya untuk memperkuat tubuhmu, tidak akan lama lagi kekuatanmu akan menyaingi kekuatan seorang ahli alam leluhur sejati. Dengan kekuatan yang begitu besar, kau bisa langsung menyerbu ke depan pintu Master Sekte Xuanhuo dan menginjaknya. Lihat apakah dia akan memberimu api Phoenix kuno. Yu Qingluan berkata seolah itu hal yang wajar. Zhou Yu dan Shen Yin sama-sama terdiam. Namun, meskipun kata-kata Yu Qingluan terdengar seperti lelucon, setelah dipikirkan dengan saksama, ternyata ada benarnya juga. Memikirkan hal itu, Zhou Yu langsung berkata, Baiklah. Baiklah, kita lakukan seperti yang kau katakan. Yu Qingluan tiba-tiba tersenyum. Jika krisis klan saya terselesaikan saat itu, saya juga bisa membantu Anda mengalahkan pemimpin Sekte Xuanhuo. Entah mengapa, Zhou Yu dapat mendengar nada antusiasme dan kegembiraan yang luar biasa dalam suara Yu Qingluan. Pada saat itu, Shen Yin tiba-tiba angkat bicara. Zhou Yu, aku juga akan pergi. Aku akan ikut denganmu. Setelah mengatakan itu, Shen Yin mendekati Zhou Yu. Wajahnya penuh tekad. Zhou Yu ragu sejenak, lalu menatap Yu Qingluan lagi. Ekspresi Yu Qingluan kembali tenang. Dia berkata dengan dingin, Saya tidak peduli. Bagaimanapun, jika kekuatan seseorang tidak memadai dan mereka mati di dalam, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Wajah Shen Yin menjadi gelap. Siapa yang menurutmu lemah? Kamu, kan, balas Yu Qingluan. Urus saja urusanmu sendiri. Shen Yin tiba-tiba meledak dalam amarah. Saat itu, Zhou Yu merasa kepalanya seperti akan meledak. Dia buru-buru memisahkan keduanya lagi. Yu Qingluan tidak repot-repot mengatakan apapun lagi. Alam rahasia Phoenix kuno akan segera terbuka. Jika tidak ada masalah, mari kita berangkat sekarang. Setelah mengatakan itu, Yu Qingluan langsung melangkah keluar. Zhou Yu menatap Shen Yin dengan tak berdaya. Shen Yin berkata dengan tegas. Tidak perlu membujukku, aku tahu risikonya. Meskipun aku tak bisa dibandingkan denganmu, aku tetap dianggap jenius. Lagi pula, perjalanan ini memang ditujukan untuk pelatihan. Mendengar itu, Zhou Yu tidak lagi berusaha membujuk. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.